Nyoreang alam katukang, nyawang alam anu bakal datang. Sejarah mencatat masyarakat adat Kasepuhan di Sukabumi dan sekitarnya memiliki kearifan lokal yang tinggi dalam memaknai alam. Salah satunya masyarakat adat Kasepuhan Sinaresmi di Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang kini tengah mempersiapkan acara adat Serentahun ke-443. Serentahun merupakan kegiatan rutin tahunan Kasepuhan Sinaresmi untuk mensyukuri hasil panen raya dan sebagai hiburan untuk masyarakat yang telah bertani selama 1 tahun. Beberapa hal perlu dipersiapkan dalam menggelar upacara adat tahunan, mulai dari persiapan peralatan upacara serta sajian khas untuk para tamu undangan. Dapur mengepul, warga sibuk dengan tungku dan kayu bakar. Ini menandakan puncak acara adat Serentahun ke-443 segera dimulai. Untuk Desa Sinaresmi mungkin ada 3 kasepuhan. Yang satu Kasepuhan Cipta Mulya, Kasepuhan Sinaresmi, dan Kasepuhan Cipta Gelar. Di bulan ini kebetulan acara Serentahun kebetulan di Kasepuhan Sinaresmi. Serentahun itu udah ditunggu-tunggu sama masyarakat lokal, terus masyarakat secara umum global gitu ya. Karena udah tertunda 2 tahun pandemi COVID-19, jadi semua warga yang khusus masyarakat adat, semua pedagang ingin lihat keramaian Serentahun itu yang udah 2 tahun ditunda. Luar biasa tuh, masyarakat sudah menunggu. Alhamdulillah untuk tahun ini bukan dibuka secara umum bebas gitu ya, dalam tanda kutip, takut ada karena belum bebas total. Tapi alhamdulillah antusiasi masyarakat untuk acara Serentahun ini luar biasa. Bukan hanya masyarakat di Desa Sinaresmi aja, dari luar desa, kecamatan, kabupaten, sekaligus provinsi juga ada yang datang untuk melihat apa sih Serentahun seperti apa. Yang sekarang lagi dilaksanakan di tahun 2022 ini yaitu acara syukuran Serentahun di Kasepuhan Sinaresmi yang rutin dilaksanakan setiap tahun setelah Abah selesai pertanian khusus di padi, yaitu dilaksanakan rasa syukur Abah bahwa bertani padi lokal yang usia tanam itu 1 tahun 1 kali. Menanam padi itu di sini hanya 1 tahun 1 kali. Sekarang udah lagi melaksanakan Serentahun yang ke-443. Dengan menggunakan pakaian adat tanpa alas kaki, satu persatu masyarakat Kasepuhan Sinaresmi memikul padi atau yang biasa disebut dengan rengkong. Padi yang dipikul dibawa dari gerbang masuk lalu keliling alun-alun Kasepuhan. Rengkong digoyang-goyangkan selama arak-arakan sehingga terdengar bunyi khasnya. Ditambah suara tabuhan lisung buhun yang semakin memeriahkan suasana. Hari ini ribuan masyarakat kampung adat Kasepuhan Sinaresmi memadati lapang rumah gede untuk menyaksikan pelaksanaan prosesi Serentahun. Menariknya, tak hanya masyarakat adat setempat yang hadir, namun juga masyarakat dari luar desa datang berbondong-bondong untuk menyaksikan puncak acara Serentahun ke-443. Abah keturunan yang ke-10 secara nomaden di abad 16, itu jadi makanya tadi keluar 443, dikasih tandanya itu dari sekitar abad 16. Yang diamanatkan sama Luluh Rabah sendiri, sama Karuhun, atau istilah di sini sama Wong Atua, yaitu masalah pertanian khusus untuk padi. Jadi nanam padi di sini tuh yang dari usia tanam sampai panen itu 6 bulan. Jadi 6 bulan. Jadi hanya 1 tahun sekali. Kenapa 1 tahun sekali? Karena di sini dianggap ibu bumi, bapak langit. Jadi si padi itu
tidak mungkin ada seorang ibu melahirkan di dalam setahun itu 2 kali. Padahal dengan segala kearifan lokal yang ada di Kasepuhan Sinaresmi untuk menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Di samping kita hubungan kepada yang punya, kepada yang Gusti Allah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam itu sendiri. Tapi di Kasepuhan Sinaresmi yang diamanatkan sama leluhur itu khusus di padi. Ya, untuk di Serentahun tidak tetap tanggalnya, jadi ada 3 bulan karena di dalam Serentahun itu sendiri ada 6 bulan bisa dipakai untuk Serentahun, ada 6 bulan yang tidak bisa dipakai untuk Serentahun. Contohnya, kalau misalkan bulan isi seperti ruahan itu ada sedekah ruah di sini tidak dipakai, ngulud, sapa seperti itu, jadi ada 6 bulan. Jadi di bulan Masehinya Juli, Agustus, September di antara itu. Mundur maju aja di antara itu. Jadi intinya setelah selesai pertanian khusus padi itu tadi, ya baru bisa melaksanakan Serentahun. Abah dan Ambu sebagai pimpinan adat mulai menaiki tangga, diikuti beberapa warga untuk menyimpan padi ke leit. Leit merupakan lumbung padi hasil panen warga. Lumbung padi disebut leit sijimat yang dapat menyimpan hingga 9 ton gabah. Leit penting sebagai bentuk ketahanan pangan masyarakat desa. Adat itu harus jalan, karena adat tidak boleh tidak dijalankan. Tapi tetap harus pakai aturan, karena di Abah juga ada sebutan nyang hulu ka hukum, nunjang ka negara, mukpakat jeung balarea sara negara mokaha. Artinya sara itu agama, negara pemerintah, mokaha itu ada tradisi. Berdasarkan hukum 3 tadilah yang dipegang di Kasepuhan Sinaresmi. Antusiasnya ya pasti ya, di samping warga adat namanya Incu Putu, yang Incu Putu Kasepuhan Sinaresmi itu tersebar di 3 kabupaten, Kabupaten Sukabumi, Lebak sama Bogor. Jadi di Kasepuhan Sinaresmi adanya syukuran Serentahun itu suatu momen untuk bersilaturahmi. Kalau mungkin dulu ya memang dilaksanakan secara intern saja, tapi kalau sekarang mengundang kepada pemerintah, kepada umum, tapi mana juga yang tidak bisa menjadi konsumsi umum seperti yang sakralnya di Kasepuhan, acara adat-adat yang di Kasepuhan itu yang tidak bisa dikonsumsi umum. Malah ada sebelum Serentahun itu kegiatan ritual yang ada di Kasepuhan Sinaresmi itu ada sampai 29 kali di dalam 1 tahun itu. Seluruh masyarakat terlibat dan memeriahkan puncak acara Serentahun kali ini. Selanjutnya seluruh tamu undangan dan para sesepuh akan melaporkan hasil dan kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan dan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk setahun ke depan. Dampak ekonomi buat masyarakat setelah 2 tahun tertunda itu ya pengaruh juga, dampak masyarakat semua terdampak lah, karena dalam arti ekonomi bukan hanya pengusaha atau orang yang miskin, jadi semua, karena kendalanya dengan ada batas-batas gitu. Tapi alhamdulillah untuk ini acara Serentahun, mudah-mudahan ekonomi masyarakat yang jualan, yang segi ekonomi pedagang, bertani juga mulai normal kembali dengan acara ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya untuk tahun depan lancar dan stabil kembali. Gemulai penari jaipong pun memecah keheningan malam. Meski terhenti 2 tahun karena pandemi, namun antusiasme masyarakat baik tua maupun muda tidaklah berkurang untuk menyaksikan di setiap prosesi. Harapannya Abah akan tetap eksis,
akan tetap kekeh kukuh pageh pengkuh terhadap aturan tuturan leluhur karukun wong ngatua. Jangan sampai apa istilahnya sama Sundanya, luntur sama jukut usum, laas sama supaya zaman, artinya tidak akan terbawa tergerus sama modernisasi. Tetap harus menjalankan adat tradisi budaya leluhur kita itu sendiri, karena seyogianya itulah jati diri, itulah purwadaksinya. Sebelum ada negara-negara pun mungkin adat udah lebih dulu ada, walaupun secara hukum memang tidak seperti pemerintah, seperti di negara hukumnya tulisan. Kalau di adat hanya hukum lisannya saja, tapi kepatuhan ketaatan terhadap hukum itu sendiri akan lebih patuh kepada hukum adat itu sendiri. Kenapa? Karena hukum adat itu sendiri menyangkut kepada jiwanya, nyawanya, rohnya yang ada di dalam diri. Hari semakin larut, namun kemeriahan pesta belum surut. Wayang golek sebagai identitas kearifan lokal masyarakat Sunda menjadi salah satu hiburan masyarakat yang paling dinanti. Masyarakat rela memadati lapangan dan pantang pulang sebelum pesta usai. Harapan saya dengan acara Serentahun hanya satu, yang penting lancar, aman, kondusif, tidak ada kendala. Banyak pendukung-pendukung dari instansi-instansi yang terkait, dari swasta, walaupun dari pemerintah. Itu harapan saya itu mendukung dengan acara-acara ini. Upacara Serentahun ke-443 menandakan upacara syukuran panen padi ini telah dilaksanakan selama 443 kali sejak kasepuhan ini berdiri. Walau banyak gempuran modernisasi, tetapi masyarakat adat Sinaresmi akan terus menjaga dengan menjunjung adat istiadat dan budaya leluhur hingga akhir hayat.